Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 30 September 2021, peringatan wajib Santo Hieronymus. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Nehemia bab 8 ayat 1 sampai dengan 4a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6, ayat 7b sampai dengan 12. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk diutus. Dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan bahwa orang-orang beriman Kristiani ialah mereka yang dengan pembaptisan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah, dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk melaksanakan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya dikatakan bahwa ada orang-orang beriman Kristiani yang dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injili dengan kaul-kaul atau ikatan suci lain yang diakui dan dikukuhkan gereja. Kelompok inilah yang dikenal sebagai kaum hierarki dan biarawan-biarawati. Penegasan dalam Katekismus Gereja Katolik ini sederhananya hendak menyadarkan para pengikut Kristus bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tugas perutusan yang diwariskan oleh Kristus. Saudara-saudari terkasih, para murid Yesus tidak hanya diberi tugas untuk mengikuti Yesus kemana dia pergi. Mereka juga diutus untuk ikut mewartakan Injil. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan tentang Yesus yang mengutus 70 murid pergi berdua-dua untuk mewartakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Yang menarik ialah bahwa ia mengutus mereka seperti anak domba di tengah serigala. Artinya, para murid itu akan menghadapi aneka macam bahaya dan mereka harus siap untuk menghadapinya. Yesus mau supaya mereka merasakan dan mengalami langsung suka duka pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Sebab dengan demikian mereka dapat belajar bagaimana harus bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Saudara-saudari terkasih, non scole sed vitae discimus, sebuah pepatah Latin yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah dalam artian hanya untuk memperoleh ijazah, tetapi untuk hidup. Begitulah Yesus mengajar para muridnya. Yesus menggembleng mereka bukan sekedar pemahaman intelektual, namun juga soal hati yang menghayati setiap bulir ajarannya melalui karya belas kasih pada sesama. Bagi Yesus, hal yang terpenting adalah kesediaan mereka untuk diutus dan keinginan untuk terus belajar. Karena itu, Yesus semakin menantang mereka untuk tidak membawa pundi-pundi, bekal, ataupun kasut. Para murid harus fokus kepada pewartaan tanpa terikat dan tergantung pada materi saja.
Mereka tidak perlu cemas akan hal-hal duniawi, karena Dia sendiri akan menyertai mereka. Yesus sudah bernubuat, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Para murid akan mengalami banyak tantangan dan perjuangan. Namun, tantangan yang lebih berat yaitu menaklukkan keegoisan diri sendiri untuk setia dalam tugas perutusan Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun terkadang seperti 70 murid yang diutus Yesus dalam bacaan Injil. Secara manusiawi, kita tidak mengharapkan untuk ditolak dan lebih memilih untuk diterima. Kita dituntut untuk memiliki keberanian, hati yang tabah, dan pikiran yang kreatif. Kita juga diharapkan menjadi pribadi yang percaya akan penyertaan Tuhan, memberdayakan diri sehingga cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi aneka situasi sulit, tidak mudah menyerah, dan tetap berpikiran jernih. Dengan demikian, kita selalu menemukan cara yang tepat dalam menghadapi banyak tantangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia selalu bersama-sama dengan kita, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.